नहीं है उसका कोई ना कोई सानी बाकी वही हमेशा terus के सुख Lebih dari 30 tahun dalam 21 kesempatan yang berbeda, tiga pemimpin rohani menempuh perjalanan sejauh 250 mil ke utara London, menuju ke sebuah kota pesisir pantai. Kota yang dengan menakjubkannya terdapat komunitas Muslim Ahmadi ini, dikunjungi oleh Hadrat Mirza Nasir Ahmad radhiyallahu an, Hadrat Mirza Tahir Ahmad radhiyallahu an, juga Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz. यही है सुभाना मुन्यारानी Secara keseluruhan, 6 anggota keluarga Hedges menerima Islam. Paul, lalu sang ibu Marian, sang ayah William, saudara perempuan Vivian dan Lillian, dan sang istri Rose. Para mubayyin baru ini mulai mendapatkan perhatian dari media-media nasional. Foto Nyonya Khan dicetak di majalah Telegraph. Dalam waktu singkat, para mubayyin baru ini menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia. Pamela Aider, seorang perawat, pergi ke Rabua untuk membantu pembangunan fasilitas kesehatan di sana. Sementara itu, Dr. Han membawa perwakilan dari para mubayyin baru tersebut untuk mengikuti jalsa di Kadian. Bilal Atkinson menjadi wakaf PRG di Rusia. Di sana, beliau menanamkan benih Ahmadiyah. Gaya hidup yang Islami cukup membuat terkejut beberapa mubayyin baru. Ia mengatakan kepada saya tidak akan menyuruhmu berhenti minum. Islam memberikan Anda hak untuk memutuskan apa yang mau dan apa yang tidak mau kamu lakukan. Tidak memaksa untuk melakukan sesuatu apapun. Kita akan berhenti pada akhirnya. Namun, saya tidak percaya dengan yang ia katakan. Untungnya, saya punya pilihan. Saya kehilangan pekerjaan dan menjadi depresi. Lalu, ia katakan kepada saya, jika tidak menjadi Ahmadi, Anda pasti sudah bunuh diri. Hal itu sungguh sangat menyedihkan. Sungguh suatu dosa besar. Lalu Bilal datang ke rumah. Mereka menjenguk saya. Keadaan saya sedang terpuruk. Dr. Khan berdiri. Ia sangat sedih. Anda harus memperbaiki diri. Saya katakan, jangan bilang kepada siapapun. Tentu saja ia memberitahu istrinya. Istrinya memberitahu kepada Khalifah. Ia katakan, Morris dalam keadaan buruk. Beliau berkata, Mahmud. Beliau biasa memanggil saya Mahmud karena Mahmud mirip dengan Morris. Lalu beliau memberi saya obat homeopati. Botolnya kecil saja dan diteteskan. 1 gelas air diberikan 2 tetesan obat tersebut. Lalu beliau katakan, minumlah setiap hari. Hasilnya adalah obat ini menghilangkan keinginan sama sekali untuk minum. Berhasil dengan sesederhana itu. Hanya sedikit kata untuk alkohol. Tidak diragukan, ia menyebabkan kerusakan besar bagi struktur sosial, moral, maupun fisik masyarakat. Efeknya bertanggung jawab terhadap kebanyakan kejahatan di negeri ini. Para ahli medis negara ini telah terus-menerus dan dengan keras mengingatkan pemerintah untuk membuat langkah pengurangan pemakaiannya. Saya ikut serta dalam pemilihan tersebut. How do you prefer Maurice Threlkeld, as you know him, or is Mahmoud Karim, as we know him, as a sober man and getting on in his life? Or do you remember him when he said, yes, he says, I do. I prefer him as he is now. And he never ever forgot that, my father, because when he was very, very ill, because he died with the cancer, and I used to go out on a stage with him, and he said to me, go for prayers. So from being anti-Muslim and Islam, he became pro, just like that. And that he only met Dr. Gardner once.
Tahun 1994, Nyonya Han kembali mengidap kanker. Namun demikian, beliau masih tetap mengurus para Ahmadi di Hatfield. Suatu petang, saya mengalami hal buruk. Saya sedang berada di rumah ibu, dan ketika itu ayah masih ada. Sajidah saat itu dalam keadaan tidak sehat. Kira-kira pukul 7 petang. Ada yang mengetuk pintu rumah ibu. Kata ibu saya, "Pergi dan lihatlah Vivian." Lalu saya membuka pintu, di sana ada Sajidah. Saya bilang, "Masuklah." Ia menjawab, "Saya tidak masuk karena sedang buru-buru." Ia membawa 2 kantung belanjaan, lalu meletakkannya di depan pintu. Saya bertanya, "Apakah itu?" Ia hanya menjawab, "Ini semua untukmu." Saya katakan, "Terima kasih." Ia berkata, "Ini adalah barang-barang yang kamu perlukan." Saya harus segera pergi. Saya menawarkannya untuk duduk dan hal lainnya. Namun hanya itu. Ini adalah hal yang paling menyentuh yang pernah orang lain lakukan kepada saya. Jikalau ada seseorang yang memberikan saya sekantung permata, hal ini tetaplah lebih berharga. Di sana ada tepung, gula, kentang, bawang, sayuran, ada semuanya. Suatu keperluan untuk seharian, namun itu penting. Saya tidak akan pernah melupakannya, dan kala itu ia pasti menguat-nguatkan dirinya karena sedang tidak sehat. Nyonya Han berupaya mentabliki Christian Atkinson selama bertahun-tahun, namun masih belum berhasil. Dengan kanker yang semakin menyebar, waktu menjadi tinggal sedikit. Sakitnya sudah benar-benar parah. Ia menyadari waktunya tinggal sedikit. Ia tidak pernah bertanya, "Apakah Anda akan berbaiat?" Ia selalu tertarik dengan pendapat Anda, juga menghargainya. Walaupun kadang-kadang tidak sependapat, ia tetap menerimanya sebagai sebuah pendapat. Beliau selalu sangat antusias. Bahkan sampai masa akhir hidupnya. Kanker yang diidapnya juga mempengaruhi daya ingatnya. Tetapi, walaupun beliau menjadi terbatas untuk berbicara, jika suster datang untuk merawat dirinya, ia akan mulai mengajak bicara tentang Tuhan, keberadaannya. Paman ibu datang menjenguk. Beliau melihat ibu seringkali menahan rasa sakit. Namun setiap kali para wanita Inggris atau orang-orang yang beliau tabligi datang menjenguk, ibu akan bangkit dan terlihat seakan-akan sehat. Lalu berbicara dengan riangnya sampai mereka pergi. Lalu setelahnya kembali terlihat jelas bahwa dirinya sangat tidak sehat dan kesakitan. Lalu beliau bertanya kepada ibu, "Bagaimana engkau bisa seperti itu?" Ibu menjawab, ini karena dirinya tidak ingin memunculkan sedikit pun anggapan dalam diri mereka bahwa Tuhan tidak menolong dirinya yang sedang kesakitan. Dulu saya selalu bermimpi, ada suatu wujud putih yang bersinar muncul di ujung tempat tidur. Lalu saya berteriak bangun karena wujud tersebut menakutkan saya, dan orang-orang pun menjadi terbangun. Wanita dalam mimpi tersebut sangat menakutkan dan selama bertahun-tahun ada di sekitar tempat tidur saya. Saya sungguh ketakutan sampai-sampai mengira akan mati karena hal ini. Namun semakin hari, wanita tersebut semakin mendekat dan hal ini terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang panjang. Sampai suatu kali saya bermimpi, wanita tersebut membungkuk di hadapan saya sehingga saya dapat melihat wajahnya untuk pertama kalinya. Ternyata ia bukan seorang wanita, melainkan pria. Saat itu saya tidak tahu siapa pria ini. Lalu setelahnya, saya pergi ke rumah Dr. Khan, lalu melihat foto pria tersebut. Maka Dr. Khan mengatur waktu untuk saya pergi dan bertemu dengan pria tersebut.
Lalu ketika saya bertemu dengan pria tersebut di kantornya, ia mengenakan pakaian serba putih persis seperti yang ada dalam mimpi saya. Wajahnya pun bersinar seperti yang ada dalam mimpi saya. Sebelumnya saya belum pernah melihat seseorang yang wajahnya begitu tentram, begitu indah seperti ini. Waalaikumsalam Christine, bagaimana kabar Anda? Suatu kali saya bermimpi. Ayah saya sakit dan sedang berada di rumah sakit. Ibu saudara laki-laki serta saya menangis. Saya berkata kepada mereka, saya harus pergi meninggalkan mereka. Ibu saya berkata, jangan. Namun saya berkekas untuk pergi. Saya terbangun menangis. Saya sangat sedih. Beberapa waktu kemudian, kami membuat janji untuk bertemu Huzur. Kami pergi ke kantor beliau. Beliau memberikan salam kepada kita semua. Kemudian beliau berkata, kamu tahu Christine, telah tiba saatnya bagimu untuk meninggalkan keluargamu. Hati saya berdegup kencang, karena saya berpikir, bagaimana beliau tahu mimpi yang saya alami, saya ungkapkan itu. Lalu beliau berkata, ceritakan tentang mimpimu. Maka saya ceritakan. Lalu beliau katakan, Anda akan meninggalkan keluarga secara spiritual, bukan secara fisik. Sekarang waktunya bagimu untuk menimbang apa yang akan dilakukan selanjutnya, jalan mana yang akan kau pilih. Kami keluar dari kantornya, lalu saya berkata kepada Dr. Khan bahwa saya akan membaca Al-Quran karena saya belum pernah membacanya dari awal hingga akhir. Saya melihatnya dari internet serta mendengarkan tafsir yang dijelaskan oleh suami saya. Namun saya belum pernah benar-benar mengkajinya. Bu Dr. Khan memberikan saya Al-Quran. Saat saya menerimanya, tangan saya gemetar dan ada suara dari dalam diri yang mengatakan jangan menyerah. Lalu saya membacanya, namun sebelum menamatkannya, saya sudah berbaiat. Ini sungguh mengejutkan. Secara tiba-tiba, saya selalu gembira. Setelah kira-kira 5 tahun berupaya memberikan pemahaman, bukan hanya oleh Sajidah, namun juga oleh saya. Saya kira pada akhirnya ia sudah tidak memiliki alasan lagi, sehingga ia sudah. Ini adalah kebenaran yang harus diterima. Desember 1994, Sajidah Khan meninggal dunia. Hazrat Khalifatul masih sangat senang dengan kenyataan bahwa, Masya Allah, kedua orang tua saya telah melakukan upaya keras dalam bertabligh. Bahkan beliau pernah menyebutkan, Insya Allah, namamu akan diingat dalam sejarah para wanita Inggris sebagaimana halnya Ratu Victoria. Suatu ungkapan penghargaan dari beliau. Masya Allah, ia sangat baik dalam upaya pertabligan. Sholat jenazah gaib Nyonya Sajidah Hamid, biasanya saya sholat jenazah di absentia bersamaan dengan pemakamannya. Namun karena beliau telah berjasa besar bagi negara ini, dan karena hal tersebut saya ingin sholat jenazah baginya dilaksanakan secara lebih. Dengan demikian, seluruh dunia dapat ikut mensolatkan jenazahnya. Mereka yang tidak bisa sholat jenazah bersama kita bisa juga mensolatkan jenazahnya. Pasangan suami istri ini, Dr. Hamid dan Sajidah, menulis kepada saya bahwa mereka ingin kembali karena hatinya tidak ada ikatan di sana. Maka mereka meminta izin untuk pulang. Saya menulis kepada mereka, terutama kepada Sajidah, apa yang akan engkau tinggalkan? Anda masih belum mendirikan sebuah jemaat. Saya tidak ingin membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Maka pergilah, namun tundalah sebentar dan berupayalah Tuhan memberikanmu sebuah kesempatan. Semoga sebuah jemaat dapat berdiri di sana. Menjawab hal ini, keduanya memiliki akhlak yang baik dan tentu saja Hamid juga demikian. Segera mereka memutuskan untuk tidak jadi pulang. Sampai mereka mendirikan jemaat di sana. Lalu ketika jemaat sudah berdiri, kemana mereka akan pergi? Ia menjadi ibu spiritual bagi para anak spiritual. Ia mengerjakan mereka sehingga timbullah kecintaan di antara mereka. Setelah kewafatannya, mereka yang melakukan perjalanan demi menghadiri pemakamannya berkata, ada kecintaan yang diperlihatkan dari para warga Inggris yang menerima Islam melalui Sajidah. Mereka sudah benar-benar paham
dan di Inggris ini, di sanalah satu-satunya jemaat. Mungkin masih satu-satunya jemaat yang mayoritasnya adalah warga Inggris dan kaum pendatangnya masih lebih sedikit. Setelahnya mereka menulis lagi kepada saya, sekarang kami tidak ingin pergi. Maka ketika akan dimakamkan, saya berkata kepada Dr. Hamid bahwa ia harus dimakamkan di sana. Sekarang merupakan hak tanah itu untuk menjaganya. Maka insya Allah setelah sholat asar, pemakaman Nyonya Sajida akan dilaksanakan. Anak laki-laki termuda Nyonya Han, Abid, masih berusia 11 tahun. Ibu saya meninggal pada 3 Desember 1944. Sekitar seminggu kemudian, saya mendapat pesan dari Hazrat Khalifatul Masih melalui salah satu keluarga bahwa rembulan Ramadan akan segera datang, maka kamu harus menghabiskan waktu seminggu bersama saya. Maksudnya menghabiskan beberapa waktu bersama saya. Saya sangat terkejut. Huzur belum pernah berkata demikian sebelumnya. Saya hanya seorang remaja tapi akan menghabiskan waktu bersama Hazrat Khalifatul Masih Arabi. Huzur mengatur agar saya satu kamar dengan cucu laki-lakinya, Mirza Usman Sahib, dan saudaranya Mirza Nan. Saat itu merupakan masa yang sangat berharga bagi saya. Saya bertemu Huzur lebih sering dari diharapkan dan patut terima. Walau hanya saya mengira akan makan sahur sendiri, namun saya dibawa ke ruang makan di mana Huzur biasanya makan sahur. Dan setiap hari Huzur melihat makanan sahur saya, lalu mendorong saya untuk makan lebih banyak. Huzur selalu memastikan agar saya meminum yogurt karena dapat membantu saat puasa. Satu hal yang Huzur katakan kepada saya, yakni pastikan pada siang hari kamu selalu ikut saya jalan. Ini hal yang mengejutkan. Huzur biasa berjalan kaki sekitar 1 jam, bahkan saat bulan Ramadan. Saya juga cucu beliau Usman Sahib dan yang lain-lain mengiringi beliau. Beliau ngobrol, kadang bercerita, kadang beliau sangat diam dan merenung. Satu hari saya sedang bermain board. Kira-kira usia 11 atau 12 tahun, tiba-tiba Huzur naik ke atas. Beliau melihat saya. Beliau tidak marah, hanya mengatakan, saat Ramadan sepertinya ide bagus untuk bermain board. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya tersenyum, beliau pergi. Namun, saya memahami bahwa hal tersebut tidak tepat. Hal-hal seperti ini sebaiknya tidak dilakukan, terutama sekali saat Ramadan. Maka walaupun sedang berada dalam satu rumah, saya menulis sebuah surat yang isinya saya minta maaf dan ini kesalahan saya. Lalu saya ingat beliau pasti sudah membaca surat saya karena beberapa jam kemudian setelah semua kegiatan beliau selesai, beliau naik lagi. Lalu berkata, saya setelah membaca suratmu lalu memeluk saya. Itu sungguh merupakan suatu kenangan indah. Beliau memberikan tarbiyat dengan kecintaan dan kasih sayang. Saya yakin bahwa ini adalah beliau karena beliau tahu ibu saya telah meninggal dunia dan beliau ingin membantu saya dan memberikan kesenangan. Pada tahun berikutnya pun saya mendapat pesan yang sama, yakni diajak bersama beliau saat Ramadan. Tablik Dr. Han terus berlanjut. Keluarga yang selanjutnya bergabung adalah keluarga Wright yang dikepalai oleh almarhum Edward Wrightley. Ia sangat terkesan dengan Hazrat Khalifatul Masih. Setelah ia masuk Islam, rumahnya dipenuhi dengan Al-Quran. Ia adalah seorang nelayan. Pernah satu pagi saat Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi berkunjung dan akan melaksanakan sholat subuh, Tuan Wrightley datang. Huzur menyapa dirinya, "Apa kabar?" Ia menjawab, "Seharusnya Anda tidak terlalu khawatir dengan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kabar Anda." Lalu Huzur tertawa. Beliau sangat menyukai Eddie. Tahun 1997, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi radhiyallahu an beberapa kali mengunjungi Hatterful. Beliau pun mengadakan kelas bahasa Urdu di sana. Itu merupakan kejadian yang langka sekaligus indah, sebab ada kelas bahasa Urdu.
Juga ada orang-orang yang akan selalu diingat seperti Sokat Saiba dengan suaranya yang indah melantunkan azam. Juga ada mutabaca yang terkenal yang selalu menemani huzur. Kelas berlangsung, lalu ada satu hal yang selalu huzur senangi di Hatterpool ini adalah fish and chips-nya yang lezat. Juga jalan-jalan di sepanjang pantai, huzur menikmati hal tersebut. Dan di akhir kunjungan, biasanya mereka akan makan fish and chips. Kadang juga di beberapa kesempatan, dalam perjalanan atau pada saat pelajaran Urdu. Saya rasa setelahnya, mereka juga pergi ke daerah danau. Adik saya, Abid Khan, juga ikut dengan mereka ke daerah danau. Pada tahun itu, Huzur juga membawa keluarga istimewanya, Sahib Zada Mirza Muzaffar Ahmad, Sahib Zada Mirza Mansur Ahmad, serta keponakannya yang masih muda, Sahib Zada Mirza Masrur Ahmad. Ada banyak tamu yang datang bersama dengan Hazrat Khalifatul Masih di rumah kami yang berlantai 3 ini. Hazrat Khalifatul Masih bermalam bersama keluarga beliau di lantai paling atas. Ada juga tamu yang menginap di lantai 2. Huzur dan ayah beliau menggunakan kasur tambahan di ruang duduk di lantai paling bawah. Jika saya sekarang ingat kembali, saya merasa malu berkenaan dengan pengaturan ruangan bagi khalifah kita di masa depan. Namun juga ketika itu saya melihat Huzur juga tidak ada beban apa-apa. Beliau tidur di lantai. Lalu setelah menyaksikan kerendahan hati beliau, saya pun segera menulis surat kepada Hazrat Khalifatul Masih V sebelum beliau menjadi khalifah. Dan itu karena saya melihat contoh baik dari beliau. Dari sana, setiap bulan saya selalu menulis surat kepada beliau. Kadang beliau membalas dengan surat yang indah, bahkan dari dulu pun begitu. Dan jika beliau telat membalas, beliau akan mengatakan, maafkan saya tidak membalas suratmu dengan... Dan segera membalas surat terakhir. Di akhir tahun 90-an, keluarga Han telah membayatkan lebih dari 30 warga Inggris di Hatterpool dan jemaat di sana dengan cepat memenuhi garasi keluarga tersebut. Saya tahu telah bertahun-tahun ayah saya berkeinginan untuk membuka masjid di Hatterpool. Namun pada periode tersebut, pada masa itu, jemaat di Inggris masih belum banyak mendirikan masjid. Maka jujur saja, sepertinya hal tersebut masih seperti mimpi. Ayah saya pergi ke Dewan Kota Hatterpool, memberikan usulan, dan beliau sangat ingin sekali. Dan saya yakin beliau benar-benar berdoa agar ada masjid di Hatterpool ini, sehingga jemaat di sini memiliki pusat dan tempat beribadah juga tempat berkumpul. Pada waktu itu, semakin banyak orang yang datang. Lalu beliau mengatakan kepada saya bahwa kita harus mencari sebuah lokasi untuk masjid. Maka ia mencari tahu ke dewan kota setempat. Setelah beberapa lama, saya kira mereka menemukan 19 lokasi yang dapat kami lihat. Dan pada masa ini, ia terkena kanker di kerongkongannya. Ia harus menjalani beberapa perawatan. Saya ingat berkeliling ke beberapa lokasi yang ditunjukkan oleh Dewan, namun ia kira semuanya kurang tepat. Dan yang terakhir saya kira adalah Brougham Terrace. Di sana saya katakan lokasi ini sepertinya kurang bagus karena banyak kejahatan di daerah tersebut. Saya katakan sepertinya kurang tepat. Lalu ia mencari tahu lebih banyak lagi. Dan ketika itu kondisinya telah memburuk. Ia menjadi semakin lemah. Namun ia tetap berhubungan dengan Dewan. Dan kira-kira pada tahun 2000 ia mengukakan ketertarikannya untuk membeli lokasi di Brougham Terrace. Dan harganya sekitar 60.000 pound. Dan di akhir Februari tahun 2000, Dr. Han meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat percakapan
terakhir saya dengan ayah Dr. Hamid Khan adalah sekitar seminggu atau 10 hari sebelum kewafatannya. Tentu saja setelah ada percakapan, namun itu adalah percakapan yang sesungguhnya. Beliau berkata kepada saya bahwa dirinya menyadari akan meninggal tidak lama lagi karena keadaannya sudah seperti ini. Dan saya hanya mempunyai sedikit nasihat untukmu, yakni dekatlah selalu dengan khalifah. Jika seperti itu, saya tidak perlu khawatir lagi dengan dirimu. Namun jika tidak, maka saya khawatir. Maka saya tidak pernah melupakan kata-katanya dan saya tahu beliau tentu saja mendoakan hal tersebut. Dan ibu saya pun mendoakan hal ini selama hidupnya. Dan saya yakin karena pengorbanan mereka lah Allah memberikan keistimewaan ini kepada saya. Karena saya menyadari ada ribuan orang dalam jemaat ini yang lebih berbakat dan lebih memiliki kemampuan. Namun Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk mengkhidmati Hazrat Khalifatul Masih V sebagai press secretary selama beberapa tahun belakangan ini. Saya pun belajar dari beliau, melihat bagaimana beliau bekerja, menghabiskan banyak waktu bersama beliau, melakukan perjalanan bersama, dan hal-hal tersebut saya yakin semata-mata karena berkah pengorbanan. उसके अखलाक निराले थे, अदाएं थी अजीब, हाथली पूल में कल्ले. Pukul berapa sekarang? Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka? Berapa lama Anda ingin bersama kami? Kapan saja? Anda selalu sibuk, kan? April 2003, Jemaat Muslim Ahmadiyah berduka karena kewafatan Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Sebelum kewafatannya, Sang Khalifah telah menunjuk Maurice Mahmud sebagai anggota Majelis Pemilihan Khilafah, majelis yang akan memilih penerusnya. Saya sangat mencurahkan perhatian kepada lembaga ini karena seperti yang Anda tahu, ini merupakan lembaga yang sangat penting. Tuhan akan memilih khalifahnya. Tidak ada yang dapat mengganggu di sana. Bisa dikatakan, saya tidak kenal mereka. Begitulah. Lalu ketika nama sang khalifah disebut, semuanya angkat tangan. Sungguh luar biasa. Ketika semua keluar, semua berpelukan, sungguh suasana yang mengharukan. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifah baru Jemaat Muslim Ahmadiyah, memberikan energi baru dari proyek pembangunan masjid di Hartlepool. Tahun 2004, beliau berkunjung di Hartlepool untuk memimpin acara peletakan batu pertama. Setahun kemudian, beliau kembali untuk peresmiannya. Hari ini, pada kesempatan peresmian masjid ini, para Ahmadi lama di sini pasti mengenang sosok dua orang mukhlis yang telah mendirikan masjid di sini. Hari ini, jiwa Dr. Hamid Khan beserta istrinya Sajida akan memperoleh ganjaran dengan diresmikannya masjid ini. Melalui upaya mereka lah bidang tanah ini dibeli serta atas keinginan kuat dari mereka pula masjid ini didirikan. Atas karunia Allah, doa bagi pasangan yang telah berkhidmat ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kemuliaan serta keturunan mereka menjadi pengkhidmat sejati Ahmadiyah. Masjid ini akan menjadi lambang kasih sayang, persahabatan, serta menjadi milestone di antara para pemeluk agama. Selain itu pula, dari sini pesan cinta kepada Tuhan yang memiliki cinta tak terbatas kepada makhluknya dapat tersebar. Semoga Allah Ta'ala menambah rasa cinta dan kasih sayang dalam diri kita. Saya ingat dikatakan oleh Hazrat Khalifatul Masih V kepada saya beberapa tahun yang lalu, perhatian Inggris untuk membangun masjid-masjid berawal dari masjid di Hartlepool. Dari sini mulai dibangun lebih banyak.
Kita lihat dalam 10 tahun terakhir ada banyak sekali masjid yang dibangun di Inggris dan akan lebih banyak lagi pada masa mendatang. Di sini saya ingat ketika Hazrat Khalifatul Masih V datang untuk peresmian. Setelah acara, Huzur mampir ke kediaman kami. Saya masuk ke dalam ruangan di mana Huzur duduk. Kala itu tidak ada siapapun. Saya mengungkapkan rasa gembira dan bahagia saya. Saya katakan, Huzur, bagi saya ini seperti tidak mungkin. Kita memiliki masjid di Hartlepool, saya tidak akan melupakan jawaban Huzur. Beliau berkata, ini yang Allah Ta'ala lakukan. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Khalifah berkata kepadanya agar tidak pergi sampai mereka mendirikan jemaat di Hartlepool. Saya kira inilah mengapa ada jemaat di Hartlepool. Karena Khalifah menginginkannya. We praise you, Allah.